Gue bilang apa lo? Muke gile lo. Ah. Bim, lo mesti ngerjain lo ya, jangan lupa ya gitu. Sholat 5 waktu lo jangan ditinggal gitu. Karena memang almarhum gitu. Terserah lo mau jadi apa, yang penting ibadah lo jangan tinggal. Gitu. King Kong lu lawan mau syuting, misalnya dia lagi udah dandan gitu kan, terus dia pakai hairspray, terus nanti dia kepalanya bisa gini rambutnya, twing 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 gitu. Sangke, ntar gue hoin. Sang Bango, kenapa diam aja? Soalnya diam aja. Sang apa lagi lupa tuh gue. Jalan-jalan ke Manado, gitu doang tuh. Abe. Nyok nyok nyok. Demi keselamatan, ayo siap-siap lampu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bim Benyamin. Saya nih, Beno Benyamin. Nama saya Beni Pandawa Benyamin. Nama saya Bayi Nur Hayati. Nama saya Billy Sabila. Saya Bianca Beladina, biasa dipanggil Bella. Saya putra ketiga dari almarhum Benyamin Sueb. Beno ini anak nomor 4. Anak kelima. Saya anak ke-6. Saya putra atau anak Benyamin nomor 7 dari 9 bersaudara. Anak ke-8 dari almarhum Benyamin Sueb. Lampu kuning, lampu Kita memang banyak di rumah ya, kerja di rumah karena memang apa namanya kantor juga kan lagi kerja di rumah semua ya. Memang meskipun ada beberapa kegiatan di luar ya sekali-sekali aja. Kesibukan sehari-hari saya usaha, wira swasta, sama ya di Yayasan Benyamin. Ya, saya dimandatin sama keluarga untuk ngurusin Benz Radio bersama keluarga. Sibukan aku sekarang jadi ibu rumah tangga. Saat ini jadi ibu rumah tangga aja sih. Saya sibuk nyari uang. Awas lampu merah, jangan masuk dulu. Abang mesti Manggilnya Bapak. Wah, Bapak. Bapak. Kita manggilnya Bapak. Karena kita juga pengen sok-sok barat-baratan gitu ya. Kita coba panggil ayah, papa atau dedi gitu. Sama dia malah ditegor. Jangan panggil bapak aja katanya. Ya udah, jadi sampai terakhir hayatnya kita panggil beliau itu bapak. habis bagaimana? Abang mesti sabar. Jadi anak legend. Makin berasa lagi setelah nggak ada. Karena apa, semakin kesini bukannya malah sirna, malah tapi makin banyak dikenang si Babe ya. Ini kan yang ke-26 tahun ya Babe udah nggak ada. Rasanya sebenarnya bangga ya, tapi ada juga sebenarnya beban lebih. Pastinya bangga. Yang saya sadarin banget waktu pemakaman beliau gitu ya. Waktu beliau di pemakaman, itu saya dibawa sama salah satu stafnya bapak saya. Itu dibawa di karet ya, di kuburan karet bifak. Itu saya lihat itu benar-benar orang semua gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kayak konser gitu loh. Kita lagi lihat konser tapi itu lagi pemakaman orang. Benar-benar orang banyak banget gitu ya. Saya baru sadar bahwa di situ bahwa bapak saya sebesar itu gitu ya. Ya begitu saja sih rasanya. Cuman ya paling lebih berhati-hati dalam bertindak aja karena kan harus selalu jaga nama bapak ya gitu. Saya bangga jadi anak legend, jujur aja. Apalagi legend itu Benyamin Sueb. Di mana-mana kita alhamdulillah ikut dampaknya. Kenapa? Kalau lagi jalan sama dia, ikut juga. Kita demen jadi terkenal juga kita. lihat tak polisi diri di Kalau aku sih legend sebagai bapak aku ya. Selain kebahagiaan tersendiri, tapi juga ada sisi lain yang harus kita jaga gitu ya. Kita nggak boleh bermain-main dengan nama besar beliau. Itu yang selalu saya pegang. Sebagai apa ya, guru dan guru besar lah dia semuanya, dari guru memberikan pendidikan ilmu di dunia maupun di akhirat. Bangga punya seorang ayah, seorang bapak Benyamin Sueb. Bersyukur karena orang tua kita dicintai banyak orang. Selalu dengar dari orang tuh hal yang baik gitu, secara pribadi atau dalam profesinya itu dia hal yang baik. Jadi aku kayak kesanku sih, wow dia cool banget. habis bagaimana? Abang mesti sabar. Dia ngelepasin kentut.
Babe itu kalau lagi ngobrol, prat, prat, aduh. Biasanya begitu kalau pagi-pagi, terus juga oret-oret ya, naskah, skrip, lagu, film. Biasaan kalau lagi siap-siap mau ini, mau syuting, misalnya dia lagi udah dandan gitu kan, terus dia pakai hairspray, terus nanti dia kepalanya bisa gini rambutnya, tuing 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 gitu. Ya bola pastinya kan, nggak jauh dari bola lah Babe. Olahraganya beliau tuh nyari keringatnya dengan bola. Kebiasaan Babe tuh suka banget makan emping pakai kecap gitu loh. Jadi kalau lagi nonton tuh suka banget nyemilin emping pakai kecap. Yang benar-benar saya kagum tentang beliau adalah tentang agamanya beliau gitu ya. Banyak orang yang menceritakan setelah beliau meninggal itu bahwa bapak saya itu ya orang yang sering bersedekah lah gitu. Babe bisa berperan sebagai sahabat. Saya pikir karena saya juga udah punya anak ya, itu pekerjaan yang sulit sebenarnya ya, karena kita jadi orang tua kepengennya jadi kayak orang tua gitu loh. Tapi kalau Babe bisa menempatkan posisinya Babe seperti kawan, nah itu menurut saya hal yang luar biasa ya. Tapi dia orang yang taat banget beribadah, kalau bagi aku sih udah termasuk sosok yang bisa dijadikan role model lah untuk aku melihat memandang tentang agama gitu ya, itu jadi role model aku sampai aku dewasa sekarang. Perkataan sama perbuatan sama ya, kejujuran, kerja keras, tepat waktu. Jadi bagaimana ngejar dunia akhiratnya seimbang lah. Kerja keras tapi dia tetap humble, tetap apa adanya, tetap ingat dengan komunitasnya gitu. Itu keren sih. Dia nggak lepas nasihat kepada anak-anaknya, semua anak-anaknya, termasuk ya istri-istri, semualah, keluarga, bahkan bukan anaknya aja, familinya, keponakannya. Itu nggak lupa dia nggak selalu ngingetin agama. Lo jangan lupa sholat tiap hari 5 waktu, jangan lo tinggal. Abang sodok ya. Terakhir waktu itu kita kumpul keluarga dan ini nggak ya, waktu itu belum ya, Kakak Dita ya paling. Waktu itu sehari sebelum meninggal kita kumpul keluarga tuh di rumah makan di Cinere. Jadi ada danau gitu, terus dia rumah makannya di atas danau gitu. Emang kesukaannya bapak makan di situ. Ingat sih di situ kita kumpul keluarga, makan bareng-bareng. Terus dia biasa pesennya emping pakai kecap gitu, kesukaannya dia. Itu sih yang aku paling ingat. Terakhir kita makan keluarga, ada kakak-kakak, Mas Beno, Mas Beni, Mas Beb, Mas Bim, semuanya ada di situ. Waktu itu anak saya lahir yang pertama, saya lagi di luar kota gitu ya. Sakit, bukan lahir, sakit ya, dibawa sama almarhum juga ke rumah sakit gitu. Menyempatkan untuk ke rumah sakit. Pak, bagi duit dong Pak, padahal kita udah punya anak nih, rumah udah misah. Babe jawabnya apa? Lo masih nete aja lo sama gue. Itu deh Babe, lo masih nete aja lo sama gue lo. Pernah saya pulang sekolah nih, saya nginget dari apa yang diajarin sama guru saya. Anak-anak, umatnya Nabi Muhammad itu umurnya nggak lebih dari 60 tahun katanya. Nah, karena saya saya ngeliat bapak-bapaknya teman-teman saya kan masih pada muda-muda tuh. Bapak saya kok tuan diri ya, saya bilang gitu kan. Terus saya pulang tuh, dijemput sama Bang Agus kalau nggak salah tuh. Sempet kalau nggak salah saya nanya apa enggak sama supir saya tuh. Langsung saya masuk tuh ke kamar, duduk, saya masuk kamar, saya cari-cari bapak, dia bilang, Bapak. Terus nggak lama dia nyaut tuh di kamar mandi. Kenapa katanya? Pak, umur bapak berapa sih? Saya bilang kayak gitu kan. Umur bapak 56 katanya. Ya tinggal 4 tahun lagi dong, saya bilang gitu. Nggak lama di pertanyaan itu beliau meninggal. Ya emang itu udah kodar sih, tapi di satu sisi kadang-kadang ngapain ya saya nanya kayak gituan gitu loh. Ya tapi karena saya waktu itu masih kecil, ya itu momen yang benar-benar sih kadang saya ingat gitu. Ngapain ya gue nanya-nanya kayak gini ya gitu loh. Apa maksudnya pertanyaan saya juga nggak ngerti gitu loh. Tapi aku paling nggak lupa sih kalau quality time kita di masjid ya, itu sih.
kalau kita di masjid, sama dia tuh suka ngajak ke tempat dia itu, ke kebunnya dia itu dulu di Parung, which is itu kebunnya dia nanam segala macam ya, which is ada juga kandang kambing di situ segala macam. Aku mancing di situ, itu sih yang nggak terlupakan, hal-hal kecil dan menurut aku indah gitu. Hubungan saya sebagai anak dan bapak aja gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pengen enak kali ya kalau ada masalah-masalah cerita sama beliau gitu kan. Karena buat saya orang tua itu ya jimat. Jadi kalau ada masalah ya kita ngomong sama orang tua kita. Nah kebetulan Babe udah nggak ada, ya Mak Noni masih ada, Bu Alfia masih ada. Ya peran orang tua mungkin tergantikan oleh beliau, tapi perannya Benyamin nggak ada yang bisa gantiin buat saya gitu. Jadi memang sosoknya memang sangat khusus di hati saya gitu. Men, mau kemana sih buru-buru amat? Buitan Sarah. Musuh bebuyutan. Musuh buyutan. Dia sama Mansur Shah, ya kan punya bini, dia bertetanggaan, yang ada ribut mulu. Nggak pernah beres gitu kan. Bertetangga tapi ribut melulu, ributnya jadi bikin lucu gitu kan. Hipis lokal, Kang Minta-Minta, karena saya kebetulan main di film itu. Saya jadi Udin, Beno jadi Ujang. Jadi ada 2 anak yatim yang harus mencari obat untuk ibunya yang sedang sakit. Nah kebetulan ketemu sama Benyamin sebagai raja pengemis. Nah dieksploitasi sama Benyamin jadi tukang minta-minta gitu. Betty Bencong Slebor. Kenapa? Karena mirip gue. Karena mirip gue. Jadi pas lagi dia pakai konde, kok ada fotonya tuh ya. Aku tuh pakai baju pas 17 Agustusan Kartini, kenapa mirip banget? Nah itulah kenapa aku ngefans gitu. Tarzan itu sih lucu banget sih ya, karena apa ya? Pada saat itu bisa bikin sebuah komedi yang apa namanya? Yang lucu gitu ya, dengan ikonnya itu Benyamin sebagai Tarzan gitu ya. Maksudnya tiba-tiba bisa ngomong apa ya namanya? Makanan tuh bisa dibilang ini teman gitu kan. Ini ikannya dimakan. Teman. Itu kenapa saya agak suka dengan film Bapak yang Tarzan itu. Samson ya, itu kocak sih. Terus karena dia kekuatan di bulu ketek itu kan, nah itu kocak abis. Gak apa-apa sih, lawannya juga Siti Marcitol. Jalan-jalan ke Manado, gitu doang. Jalan-jalan ke Manado. Nyok gitu. Terus sama King Kong lu lawan. Nah, itu tuh dia. Sangke, ntar gue hoin. Gimana sih lo? Ada paling gitu. Gue bilang apa lo? Muke gile lo. Anak gue jadi tukang insinyur gitu. Cindol udah jadi tukang insinyur. Malah ngambek dia pun. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Yang apalagi sih kata-katanya lupa. Malam minggu, aye pergi ke bioskop. Berduaan, ame pacar, nonton koboi. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak abang dan nyonye berduaan. Ngasal itu liriknya. Selamat jalan oh abang, selamat jalan oh sayang, sawah dan ladang oh abang, jangan lupakan. Nah itu. Berikan daku atas rahmatmu, petunjuk jalan yang engkau ridhoi. Jeng 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 jeng. Markona 19, berani pacaran di kelas. Terus dia malas. Belajar pun dia malas. Kadang-kadang tidur pulas. Markona bodinya montok. Kalau berjalan persis entok. Yang memandang hatinya rontok. Dia melempar ke pentok. Ya. Wih,
Betty Bencong Slebor. Ini Betty Bencong Slebor. Film Betty Bencong Slebor. Betty Bencong Slebor. Ini film Betty Bencong Slebor. Betty Bencong Slebor. Bodinya langsing botol. Jarinya Samson Betawi. Ya. Samson Betawi. Ini Samson Betawi. Samson Betawi. Samson Betawi nih. Keteknya nih adalah kekuatannya nih. kan kalau iseng dia suka iseng Cukong bloon. Kong bloon. Cukong bloon. makan odol yang jelek. Festival Film Indonesia almarhum Benyamin Sueb itu ada dua. Satu ya, Intan Berduri tahun 74 kalau nggak salah, sama Dul Anak Sekolah. Anak sekolahan. Ya, itu tahun berapa ya? 78 apa ya? Ya. Penghargaan tertinggi di perfilman waktu itu ya, Festival Film Indonesia. Ini adalah gedung peninggalan zaman Belanda. Depan stasiun Jatinegara. Ya. Sekarang ini sudah resmi oleh pemerintah DKI Jakarta bahwa ini adalah TBS, Taman Benyamin Sueb. Di sini di dalamnya adalah semua yang seada-adanya adalah kekayaan Babe, ya terutama dari kostumnya, foto-fotonya. Gitu. Oh, ini pilot topi pilot. Jadi Babe itu cita-citanya sebelum jadi artis waktu masih kecil ya, hidupnya kan tinggalnya maksudnya di daerah Kemayoran. Nah, Kemayoran itu ada bandara pesawat. Babe tiap hari ngeliat pesawat, pengen cita-citanya pengen jadi pilot. Sama Mak Aji, sama nenek saya atau ibunya almarhum Babe itu dilarang, jangan jadi pilot, ntar jatuh katanya gitu. Jadi buat Babe, peci ini sepertinya sih sebagai motivasi cita-cita dia sebagai pilot yang gagal. Nah, cuman saya bisa tambahin nih, cita-cita boleh aja gagal di Babe, tapi kecucunya bisa. Alhamdulillah anak saya udah sekolah pilot dan lulus, ya doain aja bisa dapat kerjaan dan bisa bawa pesawat dan bisa minimal ya bisa menjawab keinginannya si Engkong lah di Babe. Gitu. Ya, kenapa ngeliat gambar ini ketawa terus ya? Kalau ngeliat kodok beneran, nggak ngeliat gambar ini doang, ngeliat kodok pun ya, aku inget sang kodok. Jadi aku tuh sama bapak bikin lagu, nyanyi duet bareng, judulnya Sang Kodok. Terus syutingnya juga deket rumahnya bapak di danau. Ingat banget bapak tuh pakai kostum kodok, lucu deh. Jadi itu pengalaman pertama aku bener-bener gimana tahu cara produksi, bikin lagu, bikin suatu karya musik gitu. Sang kodok, kenapa diam aja? Soalnya diam aja. Sang bango nggak manggil saya. Sang bango, kenapa diam aja? Soalnya diam aja. Sang apa lagi lupa tuh gue. Ini, harus cerita ini nih. Waktu itu bapak kan di pengajian ada suka ada turnamen bola tuh. Kalau menang Bapak Benyamin mau ngasih kambing gitu. Seingat aku sih gitu. Coba di confirm dulu ya ke Bapak. Ini sayur asem. Ini almarhum Bapak nih demen banget sama sayur asem. Ya, sayur asem pakai pakai ikan teri, terus kalau ada kecap sama sambel, udah demen banget itu. Nah, kalau makan tuh kalau bisa ada beginian dia nih. Ya, seingat saya dari kecil tuh apapun makanannya banyak kan sayurnya ini, sayur asem. Yang kedua sayur lodeh kalau nggak salah tuh. Ya, kayak 4 sehat 5 sempurnanya ya sayur asem ini kayaknya. Waktu kita bertemu Tiap hari juga kangen ya.
pasti kangen. Kangen. Suka kangen. Suka kangen lah. Pastilah kangen. Senyum manis. Kita mendoakan aja almarhum, Berdoa. Kalau kangen doa. Ya cuma bisa doa aja sih. Dengerin lagu-lagunya. Tinggal lihat film-filmnya. Tinggal dengerin lagu-lagunya. Tanganmu. untuk kejujuran, kerja keras, ya, tepat waktu. Dia disiplin tepat waktu. Bisa dibilang integritas. Sholat itu, sholat, ibadah itu beliau selalu ingetin ke kita. Tetap sederhana, jadi diri sendiri. Jangan lupa sama Allah. Terus juga harus konsisten, berdedikasi, dan nggak lupa sama orang lain. Apa daya nasib. Tetap berkarya. Ya dia berkarya terus pastinya. Ngorok sama kentut. Paling lagi di kebun, main sama kambing lagi. Kayaknya sih lagi pakai sarung gitu kan. Kan ala bapak-bapak Betawi ya kayak sabri-sabri gitu. Saya berharap dia masih kuat main bola, minimal ya pemanasan lah, ngincelik-ngincelik apa, dribble bola gitu. Itu pasti lucu juga tuh. Orang sudah setua itu masih demen bola. Dan terus mainin burung, babe gitu, main sama cucunya. Dan jangan lupa makan itu sayur asem. Paling bilang belum banyak berbuat saya buat keluarga, ya, buat almarhum. Tapi alhamdulillah kita tetap menjaga nama baik almarhum. Keluarga tetap menjaga nama baik almarhum, ya, sehingga namanya tetap harum. Ya. Peluk babe, saya cium tangan, minta restunya supaya saya bisa selamat dunia akhirat. Ya, saya ajak umroh. Kalau babe masih ada, usianya 86 dan beliau pasti sudah sepuh. Dan untuk ibadah yang seperti umroh itu pasti butuh tenaga yang besar. Andai babe capek, saya siap dorongin pakai kursi roda. Kalau perlu saya gendong. Gitu ya. Pak, Billy udah gede nih. Anak Billy udah 4, ya usahanya juga udah jalan. Alhamdulillah apa yang Bapak tinggalin semua jadi berkah, dan insya Allah kita bisa sukses dunia akhirat, bisa ketemu bareng-bareng sekeluarga besar di surganya Allah. Amin. Halo Bapak, ini Bella, udah tumbuh, sekarang udah 30 sekian tahun. Alhamdulillah, pesan-pesan Bapak buat selalu ingat Allah, selalu jangan lupa ngaji, ingat sholat, insya Allah selalu dijalanin. Kakak-kakak, kakak-kakak dan adik semua kita kumpul sehat, insya Allah selalu rukun. Itu sih paling kita coba selalu ingat pesannya Bapak. Insya Allah sih Bapak kalau ada di sini bangga sama kita. Bapak sekarang umur Ai itu udah 36. Gak nyangka ternyata Ai bisa, maksudnya udah punya anak 3. Ya hidup is up and down Pak, tapi berkat Bapak didik Ai dulu, walaupun sebentar, tapi itu selalu terngiang bahwa Ai itu harus kuat. Jadi apapun yang terjadi di hidup Ai, ya Ai kuat gitu. Terus makasih ya Pak, Bapak udah didik Ai, udah dampingin, walaupun Bapak nggak ada, ya rasanya masih di sini kok. Terus kayaknya entah gimana Allah ngatur Bapak ada di 10 tahun hidup Ai awal, itu berkesan sampai sekarang. Dan mungkin kalau bukan bapaknya Bapak Benyamin, ya Ai nggak akan kayak gini. Jadi Ai cuma berharap doain Bapak selalu bisa masuk surga Firdaus, karena Bapak tuh orang yang soleh, udah mau membimbing kita sampai sebegitunya, anak-anaknya buat agamanya. Terus awal-awalnya
nggak paham sih seorang anak 10 tahun ditinggalkan seorang bapak ya. Tapi akhirnya paham sih the missing puzzle-nya, bahwa emang Allah nyiptain Nai buat kuat, biar kayak bapak kuat. Itu aja sih Pak. Kasih ya Pak. Menyanyi lagu sedih, kisah kasihmu ku simpan dalam hati.